Demak, Kediri, Jombang, Jogja, Gresik, Indramayu. Oke, wow, Madiun. Ini banyak banget nih ternyata nih. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang hak tubuh mengonsumsi makanan sehat dan halalan toyiban gitu ya. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Ibu Nyai Rahmi Kusbandiah. Nah, sebelum itu mungkin saya akan membacakan tata tertib dulu ya untuk room kelas kita. Saya juga tadi ada ngelihat Kang Fakih, ada Ibu Nyai yang lain kayaknya hadir. Terima kasih banyak. Baik, oh ini masih di room chat masih banyak nih, Gresik, Brebes, Garut, Pati, wah luar biasa. Baik, tata tertib kelas pada siang hari ini saya bacakan terlebih dahulu. Pertama, akses ke Zoom akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, karena tadi kita sudah mulai ya jam 13 dan kita mulai jam 13.30. Kemudian peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh. Boleh mungkin kalau ada sinyal tidak memungkinkan, boleh tidak menyalakan video, tetapi hadir gitu ya, jadi present, hadir mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kemudian ID peserta dalam pertemuan ini harus menggunakan nama asli ya, bukan nama perangkat atau institusi. Jadi bukan Lenovo namanya, tetapi Mbak Fevi Alfi misalkan gitu ya, atau ini Wulidatur Robiah gitu. Jadi bukan nama perangkat. Kemudian peserta harus mematikan suara atau mute selama proses kegiatan online berlangsung. Jadi agar kelas kita lebih kondusif, jadi yang tidak berbicara silahkan di mute, tetapi nanti boleh ketika tanya jawab boleh di unmute. Kemudian video dalam keadaan menyala selama kegiatan berlangsung, kecuali jika sinyal tidak memungkinkan. Tadi saya juga lihat ada di room chat, izin tidak bisa menyalakan video karena ada kendala di sinyal gitu ya. Kemudian apabila dalam diskusi kita pada siang hari ini ada yang ingin bertanya, boleh klik tanya di room chat lalu dilanjutkan dengan menulis nama, asal instansi, sekolah, alamat, dan pertanyaan secara ringkas ya. Kalau bisa pertanyaannya dibuat ringkas aja. Kemudian bagi yang ingin bertanya langsung juga boleh langsung mengklik raise hand. Kemudian nanti panitia akan memberikan daftar hadir ya, daftar hadir nanti ada di room chat. Jadi kayaknya tadi udah mulai ada yang nanya-nanya tuh, daftar hadirnya mana gitu ya. Nah baik, saya ingin ngajak teman-teman untuk ini dulu dong, tepuk tangan dulu nih bagi yang sudah komitmen untuk hadir di siang hari ini. Karena kalau weekend, hari Sabtu, siang-siang enaknya gelendotan, tiduran gitu, apalagi puasa, aduh ngantuk gitu. Tapi saya mengapresiasi buat teman-teman, ibu, bapak, maupun yang di YouTube atau di fanpage, karena sudah hadir nih pada siang hari ini. Jadi saya pikir ini adalah semangat yang baik, dan semoga bisa terus komitmen ya hadir di kelas-kelas berikutnya. Nah, pada siang hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Nyai Rahmi. Assalamualaikum Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andi. Nih, yang satu kayaknya lagi kayak berasa di ruang DPR gitu ya, ada mic-nya, yang satu kayak lagi di mana DJ gitu, ada kayak gini nih pakai headset gede. Nah, sebelum saya mempersilakan Ibu Nyai, saya akan memperkenalkan siapakah Ibu Nyai Rahmi Kusbandiah. Beliau lahir di Mataram, kelahiran 1975 gitu ya. Saat ini bekerja sebagai PNS. Beliau menyelesaikan studinya S1 di IAI Ibrahimi Sukorejo, Ponpes Salafiyah Safiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, dan menyelesaikan S2-nya di UIN Mataram. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Muslimat NU dan Hikmat Provinsi NTB, kemudian Ketua Pokjalu Agama Islam NTB, dan beliau juga adalah Koordinator Dai Kesehatan Kota Mataram nih. Jadi udah cocok banget nih Bu Nyai nih, karena kita hari ini juga akan berbicara tentang kesehatan. Begitu ya Bu Nyai ya? Insya Allah, Mbak. Insya Allah, kita kayaknya deg-degan gitu ya, nih pesertanya udah banyak nih. Nah, Ibu Nyai, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Dul, jadi sesi hari ini maupun kelas-kelas berikutnya itu adalah seperti dialog interaktif. Jadi nanti saya akan memberikan waktu kepada Ibu Nyai mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan paparannya gitu. Kemudian kita akan lanjut ke dialog interaktif. Kita akan memberikan kesempatan mungkin juga nanti ke para peserta yang ingin bertanya. Begitu kira-kira Ibu, Bapak, dan teman-teman, silakan Ibu Nyai. Ya, terima kasih Mbak Andi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Mbak Andi selaku moderator dan Bang Dul sebagai host. Yang saya hormati dan saya banggakan juga adik-adik beserta saudara-saudariku beserta kelas intensif. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, pada tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah, kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat afiat. Mbak Andi sehat juga ya, alhamdulillah. Nih ada suara dari mana nih kayaknya nih? Boleh di-mute dulu ya. Ya, saudara-saudariku yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim sekalipun kita dengan cara virtual, Mbak Andi ya, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala kita. Bahkan mungkin pahala kita lebih banyak karena seharusnya siang-siang ini enak tidur karena dalam keadaan puasa, tapi kita justru alhamdulillah kita di sini menggali ilmu, belajar bersama Mbak Andi ya. Jadi insya Allah pahalanya lebih banyak dibanding pada hari-hari yang lain. Baik, saudara-saudariku yang saya banggakan, dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh manusia, ini kita diingatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh kita sebagai manusia, yaitu as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat waktu luang. Jadi karena dua nikmat ini paling sering dilupakan oleh manusia, jadi kita harus sering-sering juga saling mengingatkan Mbak Andi, betapa besar nikmat kesehatan ini, terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan menjadi sesuatu yang sangat-sangat diidamkan oleh siapapun. Karena jenis virus, apapun jenisnya, ya terlebih-lebih virus COVID-19, ya yang perlu kita lakukan di samping kita menerapkan prokes, yang mencuci tangan dengan benar, menerapkan social distancing, kemudian menggunakan masker, yang paling penting itu juga kita harus menjaga ketahanan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Dan salah satu cara kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita tentunya adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat atau menjaga makanan yang sehat. Lalu makanan yang seperti apa? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Tentunya adalah makanan yang halalan thayyibah. Karena ini menjadi salah satu hak tubuh yang harus kita berikan. Jadi dalam kitab Manba'us Sa'adah itu ada 3 hak tubuh. Yang satu adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, baru kemudian yang ketiga itu memenuhi kebutuhan biologis. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang akan menjadi pokok pembahasan kita adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi hak tubuh adalah memberikan makanan yang sehat.
Jadi ini yang menjadi pokok bahasan kita. Nah, dalam kitab Manba'us Sa'adah itu sudah dijelaskan bahwa wa min huquqil jasadi akhdhu ta'am al-halal at-thayyibi min dunil israf. Bahwa di antara hak-hak tubuh adalah perlu mengambil makanan yang halal dan thayyiba min dunil israf, tanpa berlebihan. Jadi hak tubuh adalah memberikan makanan yang halal, yang cukup nutrisi, cukup energi tanpa berlebihan. Nah, oleh karena itu, siapapun yang menginginkan daya tahan tubuhnya meningkat, kuat, maka dia harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Jadi saya kira itu saja Mbak Andi sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Andi. Baik, terima kasih banyak Ibu Nyai. Kita akan lebih banyak berdiskusi dan berdialog secara interaktif. Mungkin itu lebih ini ya, lebih enak juga. Nah, Ibu Nyai, mungkin kita juga bisa sharing juga gitu ya. Kalau kita lihat belakangan ini, halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Oke, baik. Kalau kita lihat itu ya, Bu Nyai, mungkin kalau tren-tren saat ini banyak produk-produk yang udah pakai label halal gitu ya. Bahkan mungkin kulkas, mesin cuci, jilbab itu ada label halal gitu. Nah, sebetulnya juga kalau kita pikir apa sih halal dan bagaimana, mengapa menjaga kehalalan makanan itu penting. Dan kemudian apa itu halal lagi toyib? Mungkin boleh dijelaskan Ibu Nyai? Baik, halal dan thayyibah ini menjadi satu kewajiban perintah Allah Mbak Andi ya. Kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Lalu sekarang pertanyaannya apa itu halal dan apa itu thayyib? Halal ini sudah pasti bahwa makanan yang dikatakan halal adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat. Ya, makanan yang dibolehkan atau tidak dilarang oleh syariat. Kemudian thayyib itu baik, makanan itu baik jika dikonsumsi akan mendatangkan kebaikan bagi tubuh, akan menjadikan tubuh kita sehat karena penuh dengan gizi dan nutrisi. Dalam kitab Manba'us Sa'adah sendiri sudah dijelaskan di situ bahwa thayyib itu wa ta'amut thayyibu wal halalus salim, bahwa yang dikatakan makanan yang baik itu adalah makanan yang halal, yang menyehatkan. Kemudian al-munasibu limuhtajatil jasadi min duni israf wala taqdir. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi halal tadi adalah makanan yang dibolehkan, boleh untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat, dan tentunya di sini memenuhi 3 kriteria juga Mbak Andi. Makanan itu dikatakan halal. Makanan itu dikatakan halal pertama karena wujudnya, karena zatnya. Jadi makanan itu sudah jelas itu halal, tidak diharamkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, makanan halal itu dikatakan halal ketika cara memperolehnya juga dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Jadi dengan cara bekerja keras, kemudian dengan cara perniagaan misalnya, dan seterusnya. Jadi tidak didapatkan dengan cara-cara yang maksiat, mohon maaf, seperti menipu, dengan cara maksiat-maksiat yang lain, judi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu cara mengolahnya. Jadi makanan yang halal kalau dicampur dengan sesuatu yang haram ini akan berubah wujudnya menjadi makanan itu menjadi haram. Jadi 3 unsur ini harus terpenuhi. Jadi tidak bisa salah satu unsur kurang maka makanan itu belum dikatakan halal. Jadi 3 unsur ini harus terpenuhi. Dan thayyib tadi sudah pasti itu makanan yang
menyehatkan yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi ini. Kemudian kenapa kita harus menjaga kehalalan? Nah, ini saya kira sangat penting Mbak Andi untuk kita pahami bahwa dalam Al-Qur'an itu banyak ayat, begitu pula di beberapa hadis dijelaskan tentang pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang halal, atau hikmah kita mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama itu pastinya bahwa kita mengkonsumsi makanan halal, ini berarti kita telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan mendapatkan ridha Allah, karena dalam beberapa ayat ya salah satunya adalah seruan kepada manusia di surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu
Baik, Pak Budi ya. Jadi kenapa menjaga tubuh, mengkonsumsi makanan yang halal itu menjadi sebuah hak, itu hak dari tubuh kita dan kewajiban kita untuk memenuhinya. Karena banyak di antara kita yang paham bahwa itu adalah hak tubuh tetapi kita tidak melakukannya. Kita tahu bahwa kita harus kita harus mengkonsumsi makanan yang baik, tetapi tidak selamanya kita melakukannya. Padahal kita paham yang kita konsumsi itu harus makanan yang baik-baik, yang halal. Tetapi tidak semua di antara kita memahami bahwa ini adalah kewajiban kita. Jadi kewajiban kita memberikan hak tubuh kita untuk makan makanan yang halal, yang thayyib, yang mengandung nutrisi bergizi tinggi. Kemudian tadi ada hak lain yang tadi sudah saya sebutkan, istirahat yang cukup dan memenuhi kebutuhan biologis. Jadi ini bisa dibedakan, bisa dipahami ya Pak Budi atau Mbak Andi ya, bisa dipahami maksud saya ya. Jadi kewajiban kita untuk memberikan tubuh kita hak-haknya. Karena kita tidak semuanya paham bahwa tubuh kita ternyata punya hak. Walaupun itunya kita tahu. Jadi tidak semua di antara kita memenuhi hak-hak tubuh kita. Jadi saya kira itu Mbak Andi. Jadi kayak ada slogan ya, don't too hard on yourself gitu. Jadi Oke, jangan ya. terlalu berat banget kepada diri sendiri. Terkadang kita pergi pagi, pulang malam, sampai rumah lanjut lagi, lembur lagi, kerja lagi. Padahal badan kita itu butuh Badan kita sendiri istirahat. punya hak yang Iya ya? harus kita penuhi. Dan memenuhi hak tubuh itu adalah kewajiban kita sesungguhnya. Oke. Tetapi kita sendiri tidak paham. Bahkan ya sedikit sekali di antara kita yang memenuhi hak tubuh itu. Oke. Ya. Oke Bu Nyai. Ini dari Aminator Rizkiah. Mau bertanya, jika hak tubuh hanya makanan yang sehat, istirahat yang cukup dan memenuhi kebutuhan biologis, lalu memenuhi cara mencintai diri seperti membersihkan diri, akal yang sehat, dan hati yang baik-baik saja, bagaimana ya Bu Nyai? Apakah hal demikian bukan termasuk hak tubuh atau sudah masuk dari hak tubuh? Terima Ya. kasih. Mencintai diri sendiri. Sesungguhnya kita memberikan hak tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah, yang menyehatkan. Ini sesungguhnya sebagai implementasi dari rasa cinta kita kepada diri kita sendiri sesungguhnya. Jadi kalau istirahat yang cukup dan seterusnya mungkin nanti bisa pada pembahasan berikutnya oleh narasumber yang lain. Tetapi sekali lagi bahwa wujud cinta kita kepada diri sendiri adalah kita memberikan hak tubuh kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah, yang sehat, yang bergizi. Karena kalau sebaliknya yang kita lakukan itu berarti kita menzolimi diri sendiri. Jadi membawa mudarat kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak baik, apalagi yang non halal atau haram. Ini kita menzalimi diri sendiri. Nah, jadi sekali lagi kita mencintai diri sendiri adalah dengan cara memberikan hak tubuh, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah, yang menyehatkan, yang mengandung nutrisi tinggi, gizi tinggi dan seterusnya. Jadi kayak bagian dari self love gitu ya, Halo. Bu Nyai? Halo Bu Nyai, apakah terdengar suaranya? Iya. Putus-putus. Ya Mbak Andi, lanjut. Iya, jadi semacam kayak self love gitu ya, Bu Nyai, ketika kita sudah sadar dengan diri kita gitu, saya sayang dengan tubuh saya. Kita kemudian berefleksi gitu ya, Bu Nyai ya. Apakah ini cocok dengan tubuh saya? Apakah tubuh saya membutuhkan ini gitu ya? Saya jadi teringat tuh Bu Nyai, kalau saya di supermarket saya juga jadi kayak ngecek ketika pengen belanja ini itu gitu ya. Terus saya kemudian terdiam dulu gitu. Apakah ini cocok dengan tubuh saya gitu. Itu juga mungkin bagian dari kita mencintai diri ya punya ya. Betul. Kita harus selektif kan memberikan makanan ke tubuh kita.
Karena salah kita memberikan atau salah kita mengkonsumsi makanan akan berdampak negatif terhadap tubuh kita. Karena tidak semua orang cocok dengan semua makanan. Ya apalagi misalnya kalau Mbak Andi yang orang Jawa katakan ya, orang Jakarta datang ke Lombok misalnya, saya suguhkan pelecing yang begitu pedas misalnya, belum tentu cocok untuk Mbak Andi. Sekalipun pelecing itu enak, kemudian halal thayyibah insya Allah, jadi belum tentu cocok untuk Mbak Andi. Jadi kita harus selektif untuk memilih makanan yang sesuai dengan tubuh kita. Ini jadi kayak ada tombol pause gitu ya, Bu Nyai ya. Kita ada tombol pause. Apakah ini cocok gitu untuk saya gitu? Apakah ini sehat bagi tubuh saya? Terkadang kan kita jadi menggunakan hawa nafsu dulu nih, kayaknya mau makan coba udah makan semua, ternyata itu tidak baik untuk tubuh ya. Baik Bu Nyai, ini dari Rohmania Citra. Ini kayaknya pesertanya pada suka belajar nih kayaknya Bu Nyai nih. Dia mau bertanya apakah negara juga ikut berperan, artinya punya peran ya dalam memberikan makanan yang baik. Peran apa yang perlu dilakukan mengingat label halal dijadikan alat politik? Oke, ini karena ini ya, dia hubungan internasional nih kayaknya, jadi langsung nanya nih. Contohnya kulkas, kerudung halal. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya politis juga gitu untuk label halal. Boleh dijelaskan Bu Nyai? Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang dikatakan halal itu adalah ketika memenuhi 3 unsur. Yang pertama unsurnya adalah wujud. Wujudnya atau zat dari benda itu sendiri. Ya kalau misalnya jilbab, tadi kulkas, sepatu misalnya ya. Ya itu bisa jadi bahannya dari bahan non halal. Misalnya dari mohon maaf ya dari bulu babi misalnya, atau dari sepatu tas dari kulit babi, ini menjadi sesuatu yang menjadi haram. Begitu pula dengan unsur yang kedua, yaitu cara memperolehnya. Sekarang kita punya jilbab, kita punya kulkas, tapi cara kita mendapatkan jilbab, cara kita mendapatkan kulkas ini dengan cara yang tidak benar. Dengan cara mencuri misalnya, mengambil yang bukan hak kita. Ini bahannya bagus, berkualitas, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, berarti itu sudah menjadi sesuatu yang haram. Kemudian cara mengolahnya, ya kalau tadi misalnya sepatu, oke, sepatu itu dari karet, tetapi ada tambahan-tambahannya, misalnya dari babi, sehingga sepatu ini menjadi sesuatu yang tidak halal untuk tidak kita gunakan. Jadi ini tentunya negara punya tanggung jawab, punya peranan dalam melindungi warga negara untuk tidak mengkonsumsi atau menggunakan hal-hal yang haram. Nah, contohnya ya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu sangat perhatian sekali terhadap label halal dan seterusnya. Ini Kementerian Agama, kemudian MUI ini sangat intens untuk mengkampanyekan produk halal, karena begitu besar sekali pengaruhnya kalau kita misalnya menggunakan sesuatu yang haram, apalagi kita mengkonsumsi barang yang haram, sehingga kita diperintahkan untuk melihat itu apakah produk itu sudah punya label halal atau tidak. Kalau sudah ada label halalnya, tidak ada keraguan bagi kita untuk menggunakannya. Kalau itu makanan sudah punya label halal, berarti kita tidak ada keraguan lagi untuk mengkonsumsinya. Dan begitu pula dengan benda-benda yang lain. Tetapi kalau belum punya label halal, ini perlu kita pertanyakan. Jadi negara punya peranan yang sangat penting. Saya kira bukan faktor politik ya, bukan faktor politik, tetapi ini memang peran tugas dari negara untuk melindungi, karena ini bagian dari hak-hak warga negara. Jadi mengkonsumsi makanan yang halal ini bagian dari hak kita sebagai warga negara, di samping kewajiban kita sendiri untuk memenuhi hak-hak tubuh kita.
Halo, Baik, Mbak Bu Andi. Nyai. Jadi Ya. kalau saya mengambil poin dari Bu Nyai Rahmi adalah hal yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita mendapatkannya gitu. Terkadang kita juga berfokus di label halalnya, tetapi juga kita juga harus memperhatikan bagaimana cara memperolehnya. Iya, Apakah itu betul. dengan cara-cara yang baik gitu ya, Bu Nyai ya? Ya, Itu juga pastinya bisa menjadi hal yang penting ya. dengan cara yang benar, yang dibenarkan oleh syariat tentunya, Mbak Andi. Ya. Baik, di sini ada Mbak Endang DJ. DJ-nya kayak sama kayak saya ini. Mau bertanya langsung silakan. Oh iya, Pertanyaannya singkat ya. oke. Baik, terima kasih Mbak Andi. Assalamualaikum Bu Nyai. Saya Endang Dujanti dari Salatiga, Jawa Tengah. Terkait dengan makanan halalan thayyiban, saya ingin bertanya pandangan Bu Nyai mengenai aliran diet. Kan ada beberapa aliran diet, di mana pada aliran diet itu kan ada beberapa protokol yang dilakukan dengan mengeliminasi beberapa makanan yang tidak boleh dimakan. Ada diet AIP atau imun protokol yang tidak boleh mengkonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, grain. Kemudian ada juga food combining atau vegetarian yang tidak mengkonsumsi hewani, makanya muncullah beberapa kue vegan, kemudian kue gluten free. Lah menurut Bu Nyai ini seperti apa? Dan kemudian saya ingin tanya dengan itu kalau tadi kan kita berbicara dengan label halal. Sekarang ini kan banyak sekali produk-produk makanan proses food di mana itu kan udah memenuhi banyak sekali proses dengan kandungan tinggi gula, kemudian tinggi gluten, kandungan dalam terigu yang itu ternyata bisa bermasalah, menyebabkan masalah pada usus. Lah itu menurut Bu Nyai seperti apa? Mungkin itu aja Mbak Andi dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Endang. Boleh dijawab Ibu Nyai? Ya. Mbak Endang, terkait dengan diet ya. Diet ini menjadi lifestyle sepertinya sekarang Mbak Andi ya. Karena saya lihat memang selain yang disebutkan oleh Mbak Endang tadi, banyak sekali saya lihat itu metode-metode diet. Rupanya ini banyak remaja kita ya, masyarakat kita secara umum ini ingin tubuhnya ideal gitu Mbak Andi ya. Jadi banyak sekali metode diet yang ada, seperti tadi sudah disebutkan food combining, kemudian ada ketofastosis ya, ada kemudian itu ada diet karbo, diet mayo dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi masalah diet ini? Tidak salah sesungguhnya kita melakukan diet asal itu memenuhi dari hak-hak tubuh kita. Jadi tubuh kita seperti tadi punya hak yang harus menjadi perhatian kita, yaitu harus terpenuhi makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, diet yang berlebihan tentunya ini menjadikan tubuh kita lemah, aktivitas kita menjadi menurun, terganggu, dan bahkan diet yang terlalu ekstrim ini bisa menjadi pintu masuk penyakit ke tubuh kita. Ini harus menjadi perhatian kita. Di dalam kitab Manba'us Sa'adah itu dijelaskan bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Jadi di dalam kitab Manba'us Sa'adah ini ada qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, itu berkata Ibnul Qayyim dalam kitab Zadil Ma'ad min qoulihi ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi ini terkait dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 31. Jadi makanlah dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Fa'arsyada ibadahu illa idkhali ma yuqimul badana minat ta'am wa syarab. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada hambanya agar kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menguatkan badan. Iwaldo matahallala minhu, sebagai ganti dari energi yang sudah terpakai atau energi yang keluar. Wa ayyakuna biqadri ma yantafi'u bihil badanu fil kumniyah wal kaifiyah, agar apa yang dikonsumsi itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, di sini kalau kita diet, ini berarti kita mengurangi hak-hak tubuh. Jika diet itu dengan cara yang tidak benar menurut kesehatan atau menurut ahlinya. Jadi seperti tadi
ada diet ketofastosis itu lebih banyak mengkonsumsi lemak dengan karbo, mengurangi yang lain, mengurangi lemak dan mengkonsumsi lemak dan mengurangi yang lain. Kemudian diet karbo ini mengurangi karbo dan mengkonsumsi yang lain, dan begitu seterusnya. Nah, di sini hak tubuh kita akan berkurang, tidak terpenuhi. Kemudian lanjut, famata jawaza dzalika kana israfa, apabila lebih dari kebutuhan tubuh maka itu dianggap israf atau berlebihan. Wa kilahuma mani'un minas sihhati jalibun lil marad. Dan berlebihan atau kurang dalam mengkonsumsi makanan ini akan membuat tubuh tidak sehat, lil maradi, dan bisa mendatangkan penyakit. Jadi ini bagi teman-teman yang sedang diet, jadi harus tetap memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Boleh kita mengurangi satu hal, misalnya karbo, tetapi di tempat-tempat yang lain jangan sampai kita mengurangi. Jadi kita harus memberikan hak tubuh sesuai dengan porsinya tentunya. Karena kalau kita mengurangi hak tubuh atau berlebihan mengkonsumsi makanan, ini justru akan membuat tubuh kita tidak sehat, bahkan sekali lagi itu akan menjadi pintu masuk datangnya virus-virus, bakteri atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini harus menjadi perhatian untuk kita. Dijelaskan juga di dalam kitab Manba'us Sa'adah Mbak Andia terkait dengan diet ini wal israfu fit ta'am kama an taqdira fihi yuaddi ila katsirin minal amrad. Dan yang dikatakan israf atau berlebihan dalam hal makanan, atau begitu pula mengurangi secara berlebihan, ini terkait dengan diet tadi, dalam hal makanan akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita mengurangi hak-hak tubuh secara ekstrim, ini akan mendatangkan penyakit. Boleh badannya proporsional, ideal, tetapi tidak sehat. Nah, ini berarti hak tubuhnya tidak terpenuhi. Hanya mementingkan penampilan saja, tetapi tidak sehat. Tusabibu dha'fal badani, ini menyebabkan kelemahan tubuh. Badan kita proporsional, ideal, tetapi kita tidak produktif melakukan kegiatan-kegiatan atau bekerja. Kita tidak bisa maksimal karena badan kita lemah karena kurang asupan gizi tadi, karena diet tadi. Wahalakihi, dan ini bisa menyebabkan kematian. Ini bahaya kalau sampai kita diet yang terlalu ekstrim ya. Nah, fakullun minal israfi wa taqdiri, dan tiap-tiap sesuatu yang berlebihan atau kekurangan, sawaun fit ta'am wa fi ayyin min umuril hayati, baik dalam hal makanan atau dalam semua aspek kehidupan, manhiyun anhu fi rushdil qur'ani. Ini dilarang dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam itu dilarang kalau kita terlalu berlebihan mengurangi atau diet ekstrim tadi. Ini larangan, dilarang dalam Al-Quran karena tadi hak tubuh kita tidak terpenuhi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa tadi Mbak Andia? Karbo juga kalau tidak salah ya. Halo? Ya. Halo. Iya. Maaf Bu, tadi ya, tentang gimana? makanan ultra proses Bu, proses food. Yang tinggi kandungan gula, pengawet, kemudian ada kandungan gluten lah, itu kan memang banyak sekali jajanan itu, produk-produk pabrikan itu kan muncul dengan berbagai macam zat-zat gitu kan. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Dan di situ juga ada label halal. Begitu, Halo? Bu. Ya, Bu Nyai, apakah bisa terdengar? Tadi Mbak Endang sudah menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana dengan proses food, misalkan yang sudah mengandung gula, pengawet, dan gluten tinggi? Iya, terkait dengan makanan tadi bahwa kita harus selektif memilih makanan. Kalau kita mengalami satu penyakit diabetes, berarti kita harus
mengurangi gula. Kalau kita sampai mengkonsumsinya, ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Nah, ini berarti memudaratkan diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Jadi kita harus benar-benar selektif memilih makanan, jadi tidak sembarangan. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Andi tadi, kita harus bisa mengukur diri sendiri. Apakah makanan ini cocok, pas untuk saya konsumsi atau tidak. Nah, tadi harus kita perhatikan, karena kalau sampai kita mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita, ini berarti kita juga termasuk israf, berlebihan. Jadi tadi dikatakan israf itu adalah berlebihan dalam makan dan minum, termasuk tidak makan dan tidak minum. Jadi kita harus bisa mengukur kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita, apakah makanan itu bisa mempengaruhi kesehatan kita atau tidak. Kalau itu bisa membahayakan kesehatan kita, maka sebaiknya makanan-makanan seperti itu harus kita hindari. Ya, banyak makanan-makanan yang lain yang lebih baik, yang bisa menunjang kesehatan kita tentunya. Baik Bu Nyai, kalau tadi kita ngobrolin tentang diet ya, sebenarnya kan kalau kita lihat lagi, dari mana kok bisa orang ada diet ekstrim gitu. Ini kan sebetulnya kalau dari pengalaman para perempuan-perempuan yang pernah bercerita, kenapa mereka bisa seperti itu, ini karena kan body shaming. Karena dalam kita yang sangat patriarki seperti ini kan perempuan-perempuan seringkali di body shaming, kamu terlalu gendut, kamu terlalu kurus gitu. Sehingga ini kan juga bisa mendorong para perempuan-perempuan ini juga menjadi ini ya, terinternalisasi dan akhirnya bisa jadi diet ekstrim seperti itu. Nah, mungkin juga di kelas ini, di forum ini kita jadi juga belajar ya, Bunya ya, bagaimana bahwa body shaming itu adalah pelecehan seksual yang bisa jadi kamu nggak tahu loh, orang yang kamu body shamingin itu ternyata kemudian dia bisa jadi diet ekstrim dan akhirnya jadi berlebihan. Ini kan juga mendatangkan mudarat gitu kan Bunya ya? Iya, betul. Jadi begini, pelecehan ya kaitannya dengan pelecehan ya, makanan ke pelecehan ya. Yang paling penting bagi kita sesungguhnya menilai diri sendiri ya Mbak Andi ya. Kita jangan menilai orang lain. Ini perbuatan, termasuk perbuatan maksiat ketika kita melakukan pelecehan terhadap orang lain, termasuk tadi mengatakan ya gendut dan seterusnya. Tetapi ketika itu harus kita terpaksa kita harus dengar dan menjadi satu perhatian bagi kita ketika orang mengatakan wah ini gendut dan seterusnya, maka yang perlu kita lakukan adalah boleh diet, tetapi niatnya mungkin Mbak Andi ya, niatnya. Jadi niat ketika mau mengurangi berat badan agar tidak dikatakan gendut, itu harus ditanamkan bahwa niat saya sekarang ini bukan semata-mata saya untuk mendapatkan tubuh yang ideal atau tubuh saya tidak gendut lagi, tetapi mungkin niat kita yang mau diet ini ya pertama niat tentunya niat karena Allah, diet mengurangi berat badan agar tubuh kita menjadi lebih sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas lebih maksimal. Dengan tubuh yang sehat kita bisa ibadah lebih baik, dengan tubuh yang sehat kita bisa lebih produktif, bisa bekerja lebih maksimal lagi, dan lebih banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jadi ini mungkin niat kita. Jadi bukan semata-mata untuk kurus atau untuk menurunkan berat badan saja. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa dilakukan ya, kalau terpaksa lagi harus mendengarkan kalimat-kalimat itu, ya bisa kita lakukan tidak dengan ekstrim, tetapi mungkin kita bisa melakukan dengan puasa sunnah, misalnya puasa Senin, Kamis. Ini kan di samping kita mengatur pola makan, juga kita mendapatkan pahala, Mbak Andi ya.
kita Hmm. bisa mendapatkan pahala. Jadi tidak semata-mata karena ejekan atau pelecehan tadi yang mengatakan kita gendut, tetapi kita melakukannya semata-mata karena Allah dan untuk mendapatkan ya ridha Allah seperti tadi. Berarti kalau poinnya itu sadar ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai perempuan itu kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan karena untuk memenuhi konstruksi kecantikan yang badan ideal yang ada di masyarakat gitu kan Bu Nyai ya. Tapi kita sadar, kita tahu bahwa saya mau seperti ini karena saya sehat. Jadi sebetulnya kalau basa-basi ketemu teman ngobrol, lu gendutan gitu. Itu sebenarnya kan bisa aja kita menghindari itu kan gitu ya Bu Nyai ya. Kalaupun juga terjadi kita sadar penuh sebagai perempuan, sebagai manusia. Bu Nyai, ini ada pertanyaan, ada yang sudah angkat tangan, Nurun Syariah, ini juga salah satu peserta PUP Jawa Timur Rahima nih, silakan. Assalamualaikum Bu Nyai dan Mbak Andi. Waalaikumsalam Mbak Nurun, silakan Mbak Nurun pertanyaannya. Oke, begini, berkaitan dengan yang Bu Nyai baca barusan tentang israf itu saya kebetulan tadi juga sambil baca-baca di Mambau Sa'adah di halaman 3 itu kita dalam rangka menghindari israf dan untuk mencapai kesehatan di dalam kitab tersebut tertulis bahwa makna israf adalah melebihi dari sekedar dapat menegakkan tubuhnya dan mencukupi kebutuhan tubuhnya. Artinya pokok punggung ini bisa berdiri tegak, ya sudah itu berarti cukup kan gitu. Kalau kita pahami secara zahir ya. Kemudian pada halaman selanjutnya tertulis bahwa adil dalam konsumsi juga berupa keharusan untuk menjauhi kenyang. Berarti kita jangan kenyang. Terus penjelasan selanjutnya adalah karena sebagian untuk makan, sebagian untuk minum, sebagian untuk nafas dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah sebenarnya pola makan dalam Islam itu melarang kita kenyang atau tidak? Jangan-jangan selama ini ketika kita makan sampai kenyang itu pola makan kita selama ini salah gitu Bu Nyai. Seharusnya kita nggak boleh kenyang. Sisakan jangan sampai kenyang. Bukan kekenyangan ya, tapi kenyang. Boleh nggak sih kita itu kenyang? Kalau melihat kepada apa yang dijelaskan di kitab tersebut dan dalil-dalilnya, mosok yang kita lakukan selama ini tuh kurang tepat gitu. Apakah memang pola makan Islami itu tidak sampai kenyang gitu ya? Ketika itu ya yang pertama. Kemudian atau gini, sampai mana sebenarnya batasan kita disebut berlebihan itu, berlebihan makan, israf itu batasannya sampai mana gitu. Terima Batasnya kasih. sampai mana? Baik, terima kasih Mbak Nurun Syariah. Silakan Bu Nyai. Jadi pola makan dalam Islam itu seperti apa? Atau jangan sampai kenyang atau seperti apa dan batasannya itu seperti apa? Ibu Nyai suaranya nggak kedengeran ya? Halo? Ibu Nyai masih belum terdengar suaranya? Coba dicek dulu. Boleh dibantu Kang Dul? Ini kendala-kendala teknis kalau lagi online gini ya. Bu Nyai belum terdengar. Apa ada masalah di kabelnya atau bagaimana? Boleh dicek dulu. Apakah ada yang bisa membantu Ibu Nyai? Kalau kayak gitu, baiknya nggak pakai baterai, Kang Dul ya? Oh, Ibu Nyai di mute. Di unmute dulu Ibu Nyai. Oke. Sip. Masih belum tuh, Kang? Bu Nyai live dulu, nanti masuk lagi mungkin. Masih belum terdengar, Kang Dul?
Oke, kalau masih belum terdengar, kita sambil nunggu teknis, kita akan menayangkan dulu video. Berapa menit Kang Dul videonya? Oke, kalau gitu kita break 10 menit, kita saksikan video berikut ini sambil kita ngecek teknisnya Ibu Nyai. Silakan Kang Dul. Hadis riwayat Turmuzi. Ingatlah aku berpesan, agar kalian berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan. Indonesia adalah gugusan pulau-pulau yang terletak di garis khatulistiwa antara dua samudra dan dua benua dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Sebagaimana lazim terjadi di berbagai belahan dunia, persoalan perempuan merupakan sebuah fenomena yang mengemuka. Kekerasan di ranah domestik, diskriminasi, peminggiran di bidang politik, atau eksploitasi kerap kali dialami oleh perempuan. Ironisnya, segala ketidakadilan tersebut dilegitimasi dengan penafsiran agama. Berdasarkan keprihatinan akan berbagai persoalan ketidakadilan tersebut, maka didirikanlah Rahima, Pusat Pendidikan, Informasi Islam, dan Hak-Hak Perempuan pada bulan Agustus tahun 2000. Kelahirannya dibidani oleh berbagai aktivis perempuan, pemuka agama, dan pejuang hak asasi manusia. Nama Rahimah diambil dari satu kata tetapi memiliki dua makna. Pertama adalah dari sifat Tuhan atau biasa dikenal dengan salah satu Asmaul Husna, nama indah Tuhan, Ar-Rahman, yang artinya adalah Maha Kasih. Sedangkan yang kedua adalah dari kata rahim, yaitu tempat di mana manusia disemai ketika dia mulai tumbuh. Keberadaan Rahimah disemangati oleh sebuah cita-cita besar, ikut menciptakan masyarakat demokratis, yang salah satu penandanya adalah terpenuhnya hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Untuk menuju cita-cita tersebut, maka Rahimah mengembangkan berbagai kegiatan untuk penyadaran hak perempuan dalam perspektif Islam. Kegiatan dilakukan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga bagi laki-laki dan lembaga-lembaga di mana wacana relasi perempuan dan laki-laki diproduksi dan direproduksi. Sebelum melaksanakan aktivitasnya, Rahima senantiasa duduk bersama, berdiskusi dan meminta masukan dari banyak pihak untuk menyusun strategi dalam setiap program yang akan Rahima lakukan ke depan dengan pertimbangan dan hasil evaluasi kegiatan yang telah Rahima lakukan sebelumnya. Pesantren, organisasi perempuan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, pusat studi wanita di universitas, majelis taklim, tokoh-tokoh agama lokal, organisasi lintas agama, dan media massa merupakan mitra bergandeng Rahima. Adapun kerja-kerja yang telah dilakukan Rahima meliputi: pertama, pendidikan dalam bentuk seminar, diskusi, dialog publik, workshop, talk show, dan pelatihan dalam rangka penyadaran akan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Wilayah kerja Rahima telah mencakup wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kelompok sasaran Rahima adalah para kiai dan nyai, ustadz ustazah, guru dan para mubalik, aktivis perempuan di lingkungan pesantren dan komunitas Islam. Di pesantren juga saya membentuk lingkar baca suara Rahima, di mana melalui lingkar baca suara Rahima ini diharapkan agar para santri lebih mengetahui secara mendalam tentang
relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama di majelis taklim, karena kita berhadapan dengan banyak ibu-ibu. Kita juga memberikan masukan-masukan bagaimana perempuan dipandang oleh Islam. Ada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam pembelajaran. Kalau misalkan untuk kelas 12 ada bab munakahat. Nah, di situ kita panjang lebar membahas tentang munakahat yang berkeadilan. Untuk kampanye publik dengan perangkat dokumentasi dan informasi, Rahima menyediakan pelayanan perpustakaan, menerbitkan buku tentang Islam dan hak-hak perempuan. Menyampaikan informasi tentang hak-hak perempuan melalui majalah berkala Rahima, yaitu Suara Rahima, lembar Jumat Al-Arham, buku dan website. Selain itu, Rahima juga melakukan diseminasi informasi untuk meningkatkan kesadaran publik melalui diskusi reguler, debat publik, talk show radio yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang, misalnya hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, dan lain-lain. Selain itu, Rahima juga menyampaikan gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui sholawat sebagai media budaya. Aktivitas Rahima lainnya adalah penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali tentang perempuan, untuk mengangkat isu peta gerakan Islam yang terkait dengan perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, kompilasi data sekunder atau penelitian lapangan, maupun bekerja sama dengan lembaga penelitian lainnya. Sebagai bagian dari Gerakan Perempuan Indonesia, Rahima aktif merespons berbagai isu yang berkembang melalui berbagai aktivitas. Di antaranya demonstrasi, menyatakan pernyataan politik, mendukung aksi protes kebijakan, dan lain sebagainya. Fungsi lainnya Rahima adalah rumah belajar bersama. Sejak berdirinya, Rahima telah membuka diri dan bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Selama ini Rahima telah menerima tamu maupun permohonan magang dari berbagai mitra di dalam maupun luar negeri. Untuk memenuhi semua fungsi tersebut, sangat disadari kebutuhan staf yang handal. Untuk itu berbagai upaya meningkatkan sumber daya manusia dilakukan, menjenjang ilmu pengetahuan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti pelatihan, magang di lembaga lain, dan kursus bahasa Inggris. Semua upaya tersebut dipandu oleh nilai luhur, yakni kesetaraan, keadilan, demokrasi, keterbukaan, kebersamaan dalam keberagaman, dan anti kekerasan. Prinsip kekeluargaan dan kebersamaan menjadi perangkat kerja bagi keluarga besar Rahima. Serius tapi santai, tawa dan canda menjadi bagian keluarga besar Rahima. Dalam suka dan duka, kami tetap bekerja dan bersantai bersama. Dengan semakin bertambahnya usia Rahima setiap tahunnya, Rahima senantiasa membuka diri untuk semua, mendengar suara-suara, harapan, kritik, dan saran sebagai bekal berbenah untuk melahirkan karya kemanusiaan yang lebih bermutu, khususnya untuk kaum perempuan. Rahima punya mimpi yang besar, yaitu melakukan transformasi pemikiran dalam komunitas Islam, sehingga menciptakan masyarakat yang adil untuk perempuan maupun laki-laki. Pendekatan Rahima yaitu sosialisasi kesetaraan gender dari perspektif Islam adalah pendekatan yang sangat cocok, efektif di konteks Indonesia, dan peran Rahima sangat penting dalam pengembangan wacana gender di Indonesia. Karena itu maka ke depan Rahima harus mencari cara ataupun metode yang lebih menyentuh kepada hati masyarakat, sehingga misi daripada Rahima itu betul-betul bermanfaat untuk kemanusiaan dan untuk kesejahteraan kita semua. Rahima ke depan betul-betul menjadi madrasah yang menjadikan pencerahan atau memberikan kejernihan pemikiran kepada umat untuk memberikan keadilan dan memberikan kesetaraan kepada para perempuan.
Baik, tadi kita sudah saksikan ya profil dari Lembaga Rahima Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan. Ini profil 10 tahun lalu nih, jadi saya belum ada dalam situ. Baik, Ibu Nyai Rahmi sudah bersama kita. Semoga suaranya sudah bisa terdengar. Tadi ada pertanyaan terakhir dari Mbak Nurun Sariah tentang bagaimana sebetulnya batasan-batasan itu. Apakah kita nggak boleh kenyang atau gimana? Silakan Ibu Rahmi. Ya, terima kasih Mbak Andi. Pola makan kenyang itu termasuk berlebihan enggak? Kalau over kekenyangan berlebihan sih Bu Nyai. Kenyang Udah sendiri nggak bisa napas megap-megap gitu. Kenyang sendiri termasuk berlebihan enggak? Nah itu pertanyaannya Bu Nyai. Jadi kenyang. Nah ini kan tadi kalau over kenyang itu sudah berlebihan. Kalau kenyang sendiri termasuk berlebihan enggak? Nah ini jadi satu pertanyaan. Jadi yang tahu diri kita kenyang seperti apa kan hanya diri kita sendiri. Ya kan? Tapi yang pasti bahwa dalam mengkonsumsi makanan kita jangan sampai berlebihan. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, sudah dibaca juga tadi hadisnya bahwa dari Miqdam bin Ma'di Karib ya, bahwa Rasulullah SAW sendiri bahwa ketika makan itu tidak sampai kenyang. Dan di sini tidak over kenyang kan? Jadi Rasulullah SAW itu kalau makan tidak sampai kenyang. Tetapi ketika harus mengkonsumsi makanan atau karena keinginan, itu kita harus menyisihkan, memberi ruang dalam perut kita itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Nah, sekarang terkait dengan kenyang, ya ini hanya diri kita yang tahu kenyangnya seperti apa. Apakah kenyangnya sampai mengganggu pernafasan kita sendiri atau bagaimana? Jadi hanya diri kita yang tahu, jadi orang lain tidak tahu kita kenyang seperti apa, apakah kita over kenyang atau kenyang seperti apa. Nah ini jadi yang bisa mengetahui diri kita kenyang itu hanya diri sendiri. Kalau itu sampai mengganggu pernafasan berarti itu termasuk israf, termasuk berlebihan. Jadi tadi di dalam Manba'us Sa'adah sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan berlebihan itu adalah tidak makan, tidak minum, atau berlebihan dalam makan dan minum. Jadi kalau kenyang ya itu termasuk israf, berlebihan. Seperti itu ya. Kata kuncinya berlebihan Bu Nyai ya. Iya, jadi jangan berlebihan guys. Nah, oke, baik, sebelum kita baca lagi pertanyaan di room chat, ini banyak banget Bu Nyai, kayaknya kelas pertama itu semangat ya. Mudah-mudahan di akhir-akhir juga semangat tuh. Siapa tahu nanti udah pada mudik dan lain-lain. Waduh, boleh nggak tuh mudik? Baik Bu Nyai, saya mau bertanya dulu nih terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan, kaitannya dengan mengonsumsi makanan sehat tadi. Jadi kalau di Indonesia sendiri Bu Nyai, kita ketahui bersama di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting Indonesia itu tertinggi kedua. Itu setelah Kamboja. Ini stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh ya pada anak balita sehingga memiliki tubuh terlalu pendek dibandingkan anak seusianya. Nah, ini di tahun 2019 Indonesia itu 27,7% Ibu Nyai. Memang ada beberapa faktor penyebab stunting. Misalnya masih terbatasnya layanan kesehatan, masih kurang akses keluarga terhadap makanan yang bergizi, dan kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi. Nah, mungkin Ibu Nyai apakah bisa juga menjelaskan bagaimana nih pengaruh makanan bagi kesehatan reproduksi perempuan? Apalagi kita tahu angka stunting Indonesia cukup tinggi ya. Bagaimana pengaruhnya makanan terhadap kesehatan reproduksi perempuan? Pasti sangat berpengaruh, karena kesehatan reproduksi itu erat kaitannya juga dengan makanan yang kita konsumsi. Jadi ditambah lagi tadi kasus stunting ya, kasus stunting. Nah, makanan yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi terhadap janin yang ada dalam kandungan. Karena untuk mengantisipasi stunting itu sendiri, kita harus memperhatikan gizi ibu hamil dari sejak konsepsi, Mbak Andi ya, sampai pada 1000 hari pertama kehidupannya.
Jadi ini, jadi 1000 hari pertama kehidupan bayi itu harus menjadi perhatian dari orang tua. Di dalam hal ini tidak hanya ibu yang mengandung saja, tetapi juga ayahnya atau suami dari si ibu ini juga harus memperhatikan itu. Karena bagaimanapun itu menjadi satu kewajiban bagi seorang ayah atau suami untuk memperhatikan gizi dari ibu hamil agar bayi yang dikandungnya itu mendapatkan cukup nutrisi. Nah, kalau bayi yang ada dalam kandungan sudah mendapatkan cukup nutrisi, kemudian ketika dilahirkan sampai pada 2 tahun penuh dia mendapatkan ASI, terlebih-lebih ASI eksklusif. Jadi ini kecil kemungkinan anak ini akan menderita stunting atau menjadi anak yang stunting, begitu Mbak Andi ya. Karena erat kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi oleh ibu, termasuk ketika anak ini sudah lahir. Di dalam surat Al-Baqarah sendiri, dalam surat Al-Baqarah ayat 233, di situ sudah jelas di situ bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya, memberikan penyusuan kepada anaknya sampai 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kemudian kewajiban seorang ayah itu adalah memberikan makanan, memenuhi kebutuhan ibu yang menyusui, termasuk di sana memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf, Mbak Andi. Kewajiban seorang ayah untuk mengantisipasi stunting itu juga sangat penting. Jadi dia harus memperhatikan kondisi istrinya atau ibu yang sedang menyusui, apakah sudah tercukupi nutrisinya atau tidak. Kalau ibu yang menyusui sudah mendapatkan cukup nutrisi, maka bisa dikatakan ASI-nya itu akan lebih baik, akan berkualitas kalau ibunya mengkonsumsi makanan yang sehat, cukup mendapatkan nutrisi, maka otomatis ASI-nya juga akan lebih berkualitas dibanding ibu yang makannya kurang atau yang nutrisinya kurang. Jadi ini kewajiban seorang ayah. Termasuk di ayat itu, Mbak Andi, wakis watuhunna. Jadi di situ memberikan pakaian. Sesungguhnya di sini maknanya adalah bagaimana seorang ayah itu membuat istri itu bahagia, tenang. Jadi batinnya secara psikologis dia tenang. Jadi kalau seorang ibu kondisi batinnya itu tenang, bahagia, kemudian sudah terpenuhi nutrisinya, maka ASI yang dikeluarkan itu juga akan lebih baik. Nah, ini saya kira akan berdampak positif terhadap anak yang disusuinya. Nanti kalau ibu sehat, ASI-nya bagus, apalagi ibunya tenang, memberikan ASI kepada anaknya, anaknya juga akan merasakan tenang, gitu Mbak Andi ya. Jadi perlu banget itu Bu Nyai ya, bagaimana suami juga mendampingi istri ya. Jadi karena kan bahagia itu katanya kemarin Kang Fakih itu ibadah. Jadi mesti ada suaminya juga nih yang melihat bagaimana gizi mendampingi istri termasuk ketika menyusui, gitu ya Bu Nyai ya? Ya, betul. Jadi bukan kewajiban seorang ibu saja, tetapi di sini ada kewajiban ayah. Karena kewajiban ayah tadi adalah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu ya tentunya dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi baik, baik Bu Nyai. Ini sekaligus ada yang bertanya juga di room chat dari Etika Nurmaya. Ini karena kita juga kebetulan ngobrolin tentang stunting. Apakah ibu hamil atau menyusui yang memakan makanan haram akan berdampak pada anaknya kelak? Ya, apakah ibu hamil dan menyusui ketika memakan makanan yang haram akan berdampak terhadap anaknya? Itu pasti.
pasti akan ada pengaruhnya terhadap anaknya. Karena apa? Sudah jelas di sana bahwa kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Tetapi kita sendiri mengkonsumsi makanan yang haram. Padahal Allah mengharamkan makanan itu jelas ada maksudnya, ada tujuannya. Ya, salah satunya yaitu ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, ya anak yang menyusui, ya ibunya termasuk, itu tidak sehat Mbak Andi. Karena apa? Karena makanan yang haram itu sudah jelas itu tidak menyehatkan, tidak sehat. Apalagi haram dari 3 unsur tadi yang saya sebutkan. Haram dari zatnya atau wujudnya, kemudian haram cara mendapatkannya, haram cara mengolahnya. Jelas ini tidak menyehatkan baik terhadap ibu maupun terhadap anak yang disusuinya. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi yang lain juga akan sangat berpengaruh. Dari sisi sikap, perilaku atau akhlak itu juga akan ada pengaruhnya ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram. Ini banyak sekali penelitian atau kajian-kajian terkait dengan hal ini Mbak Andi ya. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram akan berpengaruh terhadap akhlakul karimah kita, termasuk ya dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ini jawaban yang sangat menarik ya. Ibu Nyai, mungkin kita agak berpindah sedikit karena ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip di room chat. Ini saya pikir untuk teman-teman yang sering bepergian ke luar negeri gitu Bu Nyai. Ini ada pertanyaan dari Andati Wido. Jadi kriteria halal seperti Bu Nyai katakan, salah satunya adalah cara mengolahnya. Bagaimana jika kita tinggal atau studi di negara lain yang susah mencari makanan halal? Terkadang kita berada di kondisi di mana kita tidak mengetahui bagaimana cara mengolah makanan tersebut, walaupun wujudnya zatnya halal. Dan apabila kita dalam situasi yang mendesak dan tidak ada pilihan lain, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Iya. Andati ya, kriteria halal itu sudah jelas ya. Bahwa halal tadi sudah saya jelaskan 3 hal itu, tetapi ketika kita dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa, sesungguhnya kita sudah ada panduan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Itu kita ada panduan bahwa siapa saja yang dalam keadaan terpaksa sekali lagi terpaksa. Itu ketika tidak ada makanan yang halal, yang ada hanya makanan haram, sementara tubuh kita butuh. Nah, dalam keadaan terpaksa seperti itu dibolehkan. Dibolehkan untuk kita konsumsi dengan syarat tidak melampaui batas. Sekali lagi, dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas. Ini. Kalau misalnya kita bertahun-tahun berada di negara itu, selama sekian tahun itu kita sulit mendapatkan makanan yang haram, yang halal, mohon maaf. Ya ini kita harus berpikir untuk berada di tempat itu. Jadi kita harus berpikir, kenapa kita tidak mencari tempat yang lain yang bisa dengan mudah kita mencari makanan yang halal? Kenapa kita harus bertahan di tempat itu dengan dikelilingi oleh sesuatu yang haram seperti itu kan? Jadi kita harus tetap memperhatikan tubuh kita butuh makanan yang halal dan thayyibah, dan ini adalah hak-hak tubuh kita, kewajiban kita untuk memenuhi tubuh kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Sekali lagi Mbak Andati, jadi kalau dalam keadaan terpaksa kemudian tidak melampaui batas, itu dibolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Sekali lagi dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas. Baik, kalau terima kasih. Terlalu lama, sekali lagi harus berpikir ulang untuk menetap di tempat itu. Harus mencari tempat yang lain yang bisa dengan mudah kita mendapatkan makanan yang halal. Baik Bu Nyai, ini kayaknya
pesertanya masih banyak nih yang nanya-nanya buat yang tentang makanan. Ini dari Mbak Arum. Bagaimana cara kita menghukumi makanan itu halal atau tidak? Misalnya ketika berkunjung ke pasar terdapat beberapa penjual ayam potong. Di sana kita tidak mengetahui bagaimana cara menyembelih ayam itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Atau bahkan ada beberapa penjual ayam yang beragam gitu ya. Nah, ini seperti apa Bu Nyai? Kita harus yakin, Mbak ya. Harus yakin. Jadi ya salah satu syarat makanan itu dikatakan halal ya dia harus disembelih dengan menyebut asma Allah. Ya kan? Nah, bagaimana kalau di pasar begitu banyak penjual ayam potong misalnya, kita tidak tahu apakah sudah disembelih dengan cara yang benar atau tidak. Nah, di sini kita harus yakin bahwa ayam itu sudah disembelih dengan cara yang benar. Karena di Kementerian Agama sendiri itu beberapa kali ya saya kebetulan berada di Kementerian Agama itu sudah melakukan pembinaan terhadap rumah potong hewan termasuk rumah potong ayam. Nah, jadi kita mengadakan pembinaan di situ bagaimana cara penyembelihan hewan yang benar. Jadi salah satunya dengan tadi menyebut asma Allah. Jadi seperti itu, Mbak Arum ya. Baik, Bu Nyai. Ini karena ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak bisa dibacakan semua pertanyaan, tetapi kita akan balik lagi ke kesehatan reproduksi perempuan nih Bu Nyai. Ini dari Umi Hasanah. Beberapa pekan lalu ada informasi yang sempat viral. Pertama, soal rumput Fatimah yang membuat janin dalam kandungan wafat. Berita lainnya adalah bayi yang keracunan karena diberi susu kambing dan sarang lebah sebab ibu belum bisa mengeluarkan ASI. Pemberian susu kambing dan sarang lebah ini diyakini oleh suami dan mertua sebagai cara sehat ala Nabi, sedangkan menurut mereka susu formula itu haram. Apa tanggapan Bu Nyai terkait hal ini? Karena hal ini tentu bersinggungan dengan metode sehat ala Nabi yang saat ini juga giat didengungkan dan dipraktikkan gitu. Apa yang semestinya masyarakat persiapkan atau waspadai tentang informasi kesehatan ini? Karena ini juga tadi berkaitan dengan yang kita bahas tadi Bu Nyai ya tentang kesehatan reproduksi perempuan. Ketika bayi dikasih susu lebah, ini menyebabkan meninggal. Ini kita harus adakan penelitian ya Mbak Andi ya, harus diteliti. Cek and recheck gitu ya Bu Nyai ya. Apakah benar karena susu lebah itu yang menyebabkan bayi ini meninggal dunia? Itu pertama. Kedua, apakah di susu lebah itu mohon maaf, mungkin sudah expired, itu sudah kadaluarsa dan sebagainya. Tapi yang pasti bahwa bayi ketika baru lahir itu harus sudah mulai diberikan ASI, ya, ASI. Jadi kalau misalnya dalam 1-2 hari itu ASI ibunya belum keluar, tapi tetap harus diberikan. Harus dirangsang Mbak Andi ya, harus tetap dirangsang karena dalam 1-2 hari itu kalau terus dirangsang itu bisa lebih cepat mengeluarkan ASI ibunya. Jadi itu. Nah, kalau susu formula, kalau ini dalam keadaan terpaksa, apalagi susu lebah tadi ya Mbak Andi, kalau dalam keadaan terpaksa sekali baru itu diberikan, tetapi itu pun harus dengan pengawasan tenaga medis, tidak bisa sembarangan. Nah, apalagi saya sendiri belum tahu susu lebah itu seperti apa Mbak Andi ya. Jadi apalagi susu lebah ini diberikan ke bayi ya, bayi yang baru lahir. Nah, ini harus melalui penelitian dulu karena kita tidak bisa mengklaim bahwa bayi ini meninggal karena diberi minum susu lebah tadi. Itu Mbak Andi ya. Jadi jangan diklaim dulu bahwa ini si bayi meninggal karena susu lebah, tapi harus dicek dan dicek, harus diteliti, ditabayun dulu. Jadi jangan sampai ini menimbulkan
hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari, apalagi nanti informasi ini menyebar kan, menyebar ke yang lain, jadi ini berdampak negatif terhadap produsennya ya. Ya, baik Bu Nyai. Ini juga dari Alifatun Hasanah, izin bantu jawab. Tubuh manusia dan prosesnya itu sangat kompleks. Jadi sebelum ada penelitian, otopsi, dan pemeriksaan forensik lainnya, penyebab kematian bayi belum bisa dipastikan. Oh iya, bagi para peserta mungkin di room ini karena kita saling belajar, semua orang adalah guru. Jadi misalkan bagi ada yang mau melengkapi Ibu Nyai, silakan bisa di room chat, saya akan bacakan juga apabila bisa membantu jawaban karena masing-masing bisa ini ya, bisa sharing Bu Nyai begitu ya. Betul Mbak Andi. Ya. Baik, Bu Nyai, tadi kalau kita ngobrol tentang sehat halalan thayyibah, saya juga mau baca ini Bu Nyai dari studi kebiasaan makanan. Jadi sudah ada beberapa penelitian, salah satunya dari World Food Program. Jadi mereka meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi remaja perempuan untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Ini penelitiannya tahun 2017. Jadi sebanyak 27% remaja-remaja perempuan itu suka buah segar, 21% buah potong, dan 54% memilih bakso dan gorengan sebagai makanan favorit. Jadi alasan tidak suka sayuran itu karena ada persoalan rasa, dianggap rendah kalori atau energi, dan orang tua juga tidak terbiasa untuk mengonsumsi. Nah, ini juga ada penelitian berikutnya di tahun 2018 di kota Depok dan Solo. Rupanya kurangnya penyediaan buah dan sayuran pada setiap waktu makan di keluarga itu kurang dari 50%. Kemudian konsumsi minuman kemasan untuk rata-rata itu konsumsi mie instan pada anak tergolong tinggi, lebih dari 1 kali per minggu. Kemudian pola belanja itu masih tinggi pada rokok dan makanan awetan. Nah, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kelas pada siang hari ini, Bu Nyai. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan dan diperhatikan kira-kira di dalam keluarga? Karena saya pikir ini adalah perlu sinergi dan kerjasama gitu antar anggota keluarga. Tidak hanya ibu, istri yang kemudian menyiapkan sayuran, buah-buahan yang pergi ke pasar. Lalu ini bagaimana nih peran suami di dalam keluarga untuk mendukung makanan yang sehat bagi keluarga? Silakan Bu Nyai. Baik, tadi ada kaitannya juga ya dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 tadi ya. Jadi ayah juga punya kewajiban itu untuk menyiapkan makanan yang berkualitas, makanan yang baik, yang halal thayyibah di tengah-tengah keluarga. Ini bagian dari tanggung jawab ayah, tentunya sesuai dengan kemampuan ayah, kemampuan suami dalam hal ini. Terkait dengan pola makan tadi ya, pola makan ya Mbak Andi ya. Ya. Pola makan remaja yang 27% suka buah dan seterusnya. Ini kewajiban bersama-sama antara suami, istri, termasuk anak-anak di tengah-tengah keluarga. Tidak hanya kewajiban ibu saja, tidak hanya kewajiban ayah saja, tetapi harus ada sinergitas, harus ada kerjasama antara ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lainnya untuk berkomitmen bagaimana agar makanan yang dikonsumsi itu halal dan thayyibah, memenuhi gizi keluarga. Tidak harus mahal Mbak Andi ya. Betul, setuju ini Bu Nyai. Sekali makanan-makanan bergizi yang harganya masih bisa terjangkau. Apalagi masa pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana kita harus tetap memperhatikan kesehatan kita, meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Sementara di satu sisi tingkat penghasilan masyarakat kita kan menurun sekarang ini. Jadi ya ini harus jadi perhatian kita bahwa kita harus tetap berusaha memberikan tubuh kita akan hak-haknya, tidak harus tadi dengan cara membeli makanan yang harganya tidak sesuai dengan kemampuan kita, kita sesuaikan dengan budget atau kemampuan yang kita miliki. Jadi kewajiban kita bersama, Mbak Andi. Ya, setuju banget Ibu Nyai. Ini Bu Nyai ada yang bantu jawab nih. Endang DJ. Oh, Endang DJ yang tadi, yang nanya pertama tuh Bu Nyai, Endang DJ.
kaitannya makanan dengan kesehatan reproduksi, teman-teman bisa kunjungi. Oh, ini kayak agak promosi juga, tapi nggak apa-apa. Kunjungi IG Bu Debbie Jean Marie. Beliau seorang naturopathy practitioner. Beliau juga men-share micro habit khusus kesehatan reproduksi perempuan di bulan Maret. Beliau juga sering mengadakan webinar kelas naturopati dan kelas ibu sehat alami. Ini juga bagus ya untuk mempraktikkan bagaimana hidup sehat alami dan menemukan akar masalah. Semoga bermanfaat. Wow, lumayan untuk promosi di 205 peserta kita pada sore hari ini. Baik Ibu Nyai, closing statement boleh sebelum kita mengakhiri kelas pada sore hari ini? Ya, baik Mbak Andi dan saudara-saudariku peserta kelas intensif yang saya hormati, saya cintai. Jadi ya, mengkonsumsi makanan yang halal thayyibah ini adalah kewajiban kita dan ini adalah hak tubuh kita. Jadi ingat, tubuh akan lebih sehat kalau kita akan mengkonsumsi makanan yang halal thayyibah. Makanan yang halal thayyibah ini menjadikan tidak hanya tubuh kita sehat, tetapi juga pikiran kita tenang dan insya Allah akan kita rasakan kebahagiaan. Kalau dalam keluarga kita sama-sama sehat, semua tenang, insya Allah akan bahagia dengan keluarga kita. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah mengkonsumsi makanan yang halal thayyibah, tidak hanya halal tapi juga thayyib, menyehatkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Wah, mantap Ibu Nyai. Jadi tadi ya saya mencatat beberapa poin penting ya terkait dengan halal, itu makanan yang diperbolehkan, zat yang tidak diharamkan. Tetapi juga kita harus memperhatikan bagaimana memperoleh dengan cara-cara yang benar. Terkait dengan diet dan lain sebagainya, ingatlah untuk jangan berlebihan. Sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk bernapas. Dan jangan lupa ini adalah kerjasama di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Jadi bukan tugas ibu, bukan semua tugas ya, baik laki-laki, suami itu juga perlu terlibat. Kata penutup yang terakhir adalah kamu adalah apa yang kamu makan. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Nyai Rahmi. Kita tepuk tangan dulu, boleh membuka video. Terima kasih banyak Ibu Nyai, tepuk tangan dulu, boleh di reaction. Saya akan kasih di reaction. Reaction teman-teman apa? Ada love, ada kaget, ada jempol. Silakan kasih reactionnya, saya mau lihat. Apa reaction teman-teman? Ini Bu Nyai love. Oke, Indang DJ, love. Ada siapa lagi? Ini Kang Fakih, jempol. Ada Ibu Hanif. Ibu Hanif tadi kayaknya love atau apa? Mbak Arum love. Kang Fakih sudah, Rahmawati. Oh, bagus nih kayaknya pada senang-senang nih Ibu Nyai. Semoga Mbak Iko angkat tangan. Maksudnya apa Mbak Iko? Mau moderator lagi sama saya kayak kemarin apa gimana nih? Kayaknya juga peserta bosan lihat saya gitu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin dari Kang Fakih ada yang mau disampaikan dulu nih dari tadi siang udah datang terus. Silakan Kang Fakih. Saya hanya ingin mengatakan saya bangga dan senang sekali melihat antusiasme para peserta sekaligus juga bagaimana penyampaian Mbak Nyai ini begitu dalam, tenang, dan menguasai. Dan ini perlu disampaikan bahwa kita akan ada lagi 19 ulama perempuan lagi yang siap untuk menemani kita semua, dan ini adalah bulan April, bulan KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan 20 orang ini hanyalah contoh. Kita masih punya ratusan lagi ulama perempuan dari Aceh sampai Papua. Selamat bulan KUPI, bulan April, dan mari kita bersama-sama mendorong dan memberi apresiasi, memberi tempat, mengakui sebagaimana kita juga mengakui para ulama perempuan. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kang Fakih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk semuanya, apresiasi. Saya sangat salut, biasanya ngantuk, ada yang merem-merem. Tadi kayaknya semuanya serius nih kayaknya sama. Andi juga keren, sudah kayak Rossi.
Waduh, Rosi tinggal rambutnya aja kali diwarnain gitu ya Kang, kasih poni jadi jipon, jilbab poni. Oke, baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk di kelas pertama. Semoga teman-teman bisa nih buat hadir dan terus konsisten. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih yang hadir. Kayaknya banyak juga di streaming YouTube suararahima.com dan di fanpage-nya mubadalah.id ya. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya, di kelas berikutnya. Sehat-sehat. Dan tema berikutnya dan di tema berikutnya akan lebih menarik lagi. Besok temanya itu tentang apa tuh? Kayaknya makin seru tuh tema-temanya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Ibu Nyai Rahmi yang keren banget. Kayaknya Bu Nyai itu tenang banget ya, nggak kayak moderatornya gitu, rusuh aja kerjaannya ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Saya akan kembalikan ke Kang Dul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nyai Rahmi. Interaksinya saya nggak bisa ngasih reaksi apa-apa menjadi host di Zoom karena tidak bisa, tapi saya akan memberikan reaksi langsung 10 jari untuk kedua perempuan keren ini. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita lupa foto bareng ini ya. Jadi Pepi apakah sudah dipoto semuanya, Pep? Ini pesertanya keren-keren. Belum, iya, oke. Tahan di akhir loh, Kang. Oke, mungkin Pepi nanti Mbak Pepi akan memoto secara diam-diam. Jangan diam-diam, siap aja. Kalau udah siap-siap, dia udah mulai. Oke, tuh Kang Fakih sudah moto, Kang Fakih sudah moto. Ada Mbak Rahmawati udah begini, udah siap-siap. Oke, mungkin Pepi siap-siap Pep, bisa moto. Oke, kita siap-siap moto ya, teman-teman ya. Di sini silakan buka videonya. Wow, keren sekali ini. Gimana cara motonya ini? Ini ada 4 slide yang di sini. Saya cek dulu, mau memastikan sudah. Saya siap dari tadi. Mau memastikan videonya sudah dibuka apa belum? Halo semuanya. Sabili, udah siap. Yuk. Video pastikan dibuka semua. Jangan lupa kita senyum hari ini. Senyum semuanya, wah senyumnya luar biasa. Kita nggak terasa lapar ya. Puasa nih Kang Dul, mau buka puasa. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Oke. Baru slide 1. Ini semuanya ada 4 slide, Bapak Ibu. Tahan, slide 2. Disimpan di mana Dul? Udah simpan. Sudah kesimpan. Slide 3. Slide 3 belum pada dibuka ya. Aduh, belum dibuka. Saya tuh nih yang pada semangat nih Pak. Iya, oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman peserta Zoom aktif di sini. Keren banget interaksinya. Jangan lupa silakan bikin caption acara kelas intensif Mubadalah ini di medsos masing-masing. Mari kita ramaikan di bulan April ini sebagai bulan Kupi. Baik. Tagnya Suara Rahima. Oke, tag Suara Rahima. Suara Rahima mubadalah.id juga Yayasan Fahmina. Baik. Sampai ketemu teman-teman besok dengan narasumber yang lebih keren lagi dari Lampung. Ada Bu Nyai Mufliha Wijayanti. Temanya apa tuh Kang Dul? Temanya hak atas istirahat yang cukup. Oh, istirahat yang cukup. Oke, temanya hak istirahat yang cukup ya. Oke, baik teman-teman. Mari kita untuk mengakhiri acara kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Silakan dimulai. Amin. Berakhirlah acara kelas intensif pada yang pertama ini. Sampai ketemu di besok. Esok hari gitu loh, Kang. Kayak itu loh, kayak MC gitu loh. Kayak sampai ketemu pada esok hari. Sampai ketemu pada esok hari di jam yang sama. Saya Abdullah.
saya Andi Nur Faiza. Oke, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Keren. Bu Rahmi, thank you. Sampai jumpa besok. Allah barik fikum. Amin ya rabbal alamin. Yes, OBS mati. Pengajiannya Kang Asutinal Adri.